Sobatku di dalam kasih setia Tuhan, saat ini saya akan berbagi saat teduh saya di dalam Lukas 4 ayat 18-21. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia, yaitu Yesus, menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini kenallah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya akan berbagi terutama di ayat 18 dan 19 yang dikatakan di sini memberi kesan kuat bagi saya. Mendengar itu, semua orang yang ada di rumah ibadat itu marah. Mereka bangun, kemudian menghalau Yesus keluar kota, membawa Yesus ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Boleh dikatakan akhirnya orang-orang menolak Yesus. Nah, di ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Seperti yang saya kasih garis tebal di sini di ayat 19. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta. Kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas. Lalu memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam bahasa Inggris, New English Translation dikatakan to proclaim good news to the poor, to proclaim release to the captives, the regaining of sight to the blind, set free those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Saya hendak membagikan apa yang saya dapatkan dari ayat 18 dan 19. Dikatakan roh Tuhan ada pada Yesus. Yesus diurapi oleh Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan untuk menggenapi janji yang ada dalam kitab Yesaya 61. Ialah Mesias itu. Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga nubuatan dalam Yesaya digenapi di dalam diri Yesus. Kemudian apa tugas atau pekerjaan Yesus selanjutnya? Ya 18 dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya tertarik dengan kata-kata orang-orang miskin ini. Dalam versi terjemahan New English Translation dikatakan to proclaim good news to the poor. Dalam versi King James dikatakan to preach the gospel to the poor. Dikatakan to proclaim good news, to preach the gospel, untuk mengajar gospel, Injil, untuk menyampaikan good news, kabar baik. Apakah saya mau diajar? Apakah saya mau mendengarkan apa yang disampaikan itu? Kemudian to the poor, orang-orang miskin. Siapa sebenarnya orang-orang miskin ini? Ini menarik bagi saya, kata-kata orang miskin. Apakah orang miskin harta, kekayaan, uang? Jadi dia nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya kekayaan, benar-benar miskin secara duniawi, nggak punya apa-apa, miskin gitu. Apakah ini gitu? Kemudian saya berpikir, mestinya bukan miskin yang seperti ini.
Saya teringat di dalam Matius 5 ayat 3 tentang khotbah di bukit gitu ya. Di awal-awal Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah di sini? Saya berpikir ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan Yesus di sini. Di hadapan Allah, saya merasa miskin relasi dengan Tuhan. Saya tidak ada artinya di hadapan Allah. Saya rindu akan kekayaan firman Allah. Rindu akan harta kerajaan Allah. Saya miskin rohani. Saya tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Saya miskin ketaatan. Justru saya kaya dengan dosa, kaya dengan pemberontakan. Hati saya, hidup saya miskin di hadapan Allah. Saya merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Saya miskin, saya tidak punya di hadapan Allah. Hati saya butuh Allah. Saya butuh Tuhan. Saya pikir miskin ini adalah ini yang dimaksud. Ketika saya merasa benar-benar miskin di hadapan Allah, saya membutuhkan Allah. Saya tidak kaya di hadapan Allah. Hati saya, hidup saya, relasi saya dengan Tuhan sangat miskin. Itulah saya, orang miskin. Kemudian selanjutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan tawanan, dua kata yang berkesan bagi saya. Pertanyaannya, siapa tawanan ini? Apakah orang-orang yang ada dalam penjara dan dibelenggu? Atau siapa? Kalau Yesus datang untuk orang-orang tawanan, berarti ini hanya berlaku untuk orang-orang yang di penjara, untuk orang-orang yang di lembaga pemasyarakatan. Saya tidak di situ, berarti Yesus tidak datang buat saya. Saya berpikir bukan itu. Saya ingat di dalam Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saya berpikir tawanan di sini adalah tawanan dosa. Saya orang berdosa. Hidup saya ada dikuasai dosa. Hidup saya cenderung untuk terus melakukan dosa. Saya menjadi hamba dosa. Ini maksud tawanan yang ada di sini, yaitu tawanan dosa. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Siapa orang buta ini? Apakah benar-benar yang buta matanya, yang gak bisa melihat, atau buta apanya? Saya teringat dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan di zaman Yesus waktu itu. Namun mereka tetap tidak percaya kepada Yesus, karena mata hatinya sudah buta, tertutup dengan pengajaran Yesus. Buta mata rohaninya, tidak bisa melihat firman Tuhan, tidak mengerti, tidak mau mengerti, bahkan menolak. Firman Tuhan hanya untuk menyenangkan diri mereka, hati mereka. Tidak mau ditegur, tidak mau diajar. Yesus datang untuk membuat saya melihat dan mengerti firman Tuhan dengan segala kekayaannya, dan semakin melihat dan semakin mengenal Tuhan. Karena itu saya perlu untuk memiliki hati yang miskin terhadap pengertian firman Tuhan. Saya butuh melihat firman Tuhan itu. Saya masih buta dengan firman Tuhan itu. Saya butuh terus dibuat mengerti tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Siapa orang yang tertindas ini? Apanya yang tertindas? Menjadi bagian dari pemikiran saya. Yesus datang untuk membebaskan, to set free. Yesus datang agar saya terbebas dari tindasan, tekanan, beban, tekanan, tindasan, dan beban apa? Tentu saja tekanan, tindasan, dan beban dari kuasa dosa dan dampak akibat dari dosa itu.
dosa adalah maut. Dalam Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hidupnya untuk dosa, sulit lepas dari kuasa dosa, sulit untuk hidup taat, maunya hanya memberontak. Sebab dosa adalah pemberontakan. Mau berubah susah, mau bertumbuh susah, karena menjadi hamba atau budak dosa, selalu menuruti keinginan dosa. Hati yang tertekan, hidup yang penuh beban. Yesus datang untuk membebaskan saya dari dosa dan kuasanya, dari setiap tekanan dan tindasan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, to proclaim the year of the Lord's favor. Yesus datang agar saya mengalami anugerah kasih karunia Tuhan. Yesus datang agar saya mengalami pertolongan Tuhan. Yesus datang agar saya menerimanya, menerima berkat-Nya. Bukan jasmani, bukan berkat jasmani, bukan berkat di dunia ini, tetapi kasih karunia untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kebenaran Allah, semakin dibentuk serupa dengan Kristus, semakin memuliakan Tuhan, semakin berkenan hidup dalam kerajaan Allah, semakin disiapkan untuk menjadi mempelai wanita, untuk nanti berpesta dengan mempelai laki-laki di dalam kekekalan. Akulah orang miskin itu, sayalah tawanan itu, sayalah orang buta itu, sayalah orang tertindas itu. Kini saya telah mendapatkan kasih karunia dan rahmat Tuhan. Bersyukur buat itu. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk penggenapan janji Tuhan melaluimu. Bersyukur sejak ku terima Engkau, aku bukan tawanan dosa lagi. Aku bukan orang buta lagi. Aku bukan orang tertindas lagi. Aku terus mau memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan, agar aku diperkaya oleh kebenaran-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Hai jiwaku, teruslah berproses, berjuang hingga akhirnya nanti di dalam kekekalan. Amin. Oke sahabat, dalam kasih setia Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan.